Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai pantesan pasangan karmik selalu menurut. Ternyata ini rahasianya. Oke, ini adalah energi dari seseorang yang terkoneksi atau pernah terkoneksi dengan dirimu ya. Yang mana seseorang ini ya dulunya pernah berdealing sama kamu ya, bisa jadi ini adalah orang terdekat kamu yang mungkin saja pernah berkhianat sama kamu, atau seseorang yang memiliki rasa iri hati atau selalu sirik dengan kehidupanmu ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ya, ada apa aja. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Sekali lagi, hanya buat kamu-kamu yang merasa resonate ya. Buat kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu yang ingin belajar, buat kamu yang ingin menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Kalau kamu merasa readingan kali ini tidak cocok, tidak sesuai, tidak resonate, ya boleh skip aja ya guys ya. Karena yang menyimak ini ribuan orang loh guys ya. Tujuh hanya buat orang-orang yang merasa resonate. Nah, kalau kamu merasa resonate, ya kamu bisa menyimak ya guys ya. Oke. Nah, kalau kamu merasa wah halu ini atau ini wah ini ketinggian ini, aku nggak kayak gini, oh berarti bukan buat kamu, oh berarti buat yang lainnya dong ya, kan masih banyak ini yang nonton ya, masih banyak ini orang-orang yang oh nih aku mirip nih, berarti buat kamu gitu. Oh aku nih kayak gini nih, oh memang aku seperti ini, oh iya aku begitu tuh, oh sama ya, oh sama, berarti memang buat kamu kayak gitu loh guys ya. Jadi bukan tertuju untuk satu orang tertentu ya, karena di sini tidak ada penyebutan nama sama sekali ya, tidak ada untuk menunjukkan buat seseorang atau buat orang tertentu gitu ya, tidak ada ya. Ini hanya buat kamu-kamu yang memang mau belajar gitu. Aku pengen belajar, aku pengen memperbaiki diri, aku ingin meningkatkan kualitas hidupku gitu. Jadi kan, oh yang baiknya, oh aku ambil, oh yang baiknya seperti ini, aku jadikan ini sebagai sumber pembelajaran buat aku nanti bisa memperbaiki segala sesuatu yang perlu diperbaiki dan meningkatkan segala sesuatu yang perlu ditingkatkan. Oh kalau misalnya ini kurang cocok nih, kurang pas di aku, ya udah aku nggak pakai. Nah gitu loh guys ya, jadi harus bijaksana ya. Karena sekali lagi ini general reading ya, dan apapun yang terinterpretasi di sini itu berdasarkan apa yang ada pada gambar-gambar yang ada di tarot ini ya guys ya, bukan berdasarkan opini semata, bukan berdasarkan pendapat secara subjektif ya, no. Tapi ini benar-benar berdasarkan apa yang tertera di sini, jadi kita interpretasikan atau kita terjemahkan gitu ke dalam bahasa manusia gitu loh guys ya, ke dalam bahasa kita ya, biar bisa dipahami gitu. Jadi ambil sisi positifnya aja ya, biar bisa memotivasi kita gitu loh guys ya. Kalau ada info-info yang kurang menyenangkan, ya jadikan itu sebagai warning aja, biar nanti kedepannya bisa mengantisipasi. Nah seperti itu ya. Kalau misalnya kita merasa ada di posisi yang vice versa, ya jangan disimak gitu ya. Kalau misalnya nggak enak hati gitu ya, nggak usah disimak. Aku ada di posisi yang vice versa ini, kebaca energinya gitu guys ya. Oke, well di sini ada Seven of Swords, next ada Princess of Swords. Oke, ada lagi, ada Queen of Swords, ada Six of Cups, ada Queen of Cups, ada Ten of Swords, ada Ten of Wands, one more, ada Two of Pentacles. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu ya yang merasa tertarik aja nih ya untuk menyimak readingan kali ini. Oke. Well guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang atau beberapa orang yang sempat
terkoneksi atau pernah berdealing dengan dirimu ya guys ya, dimana orang ini sepertinya orang dekat kamu ya, bisa jadi ini adalah mantan pasangan kamu atau ini adalah tetangga ya, mantan tetangga kamu, bisa jadi seperti itu ya guys ya. Dimana di sini aku merasakan ada dua orang, yaitu sepasang ya, cowok dan cewek ya, perempuan dan laki-laki gitu ya guys ya, yang mana orang-orang ini pernah terkoneksi nih dengan dirimu ya, bisa jadi cowok ini atau cewek ini adalah mantan pasangan kamu, atau pasangan ini adalah mantan tetangga kamu atau mantan kenalan kamu ya, mantan teman-teman kamu gitu loh guys ya, yang mana energinya saat ini masih terkoneksi dengan dirimu ya secara energi ya, tapi kalau secara fisikal ya atau hubungan bersosialisasi gitu ya, kayaknya udah nggak terkoneksi lagi gitu ya guys. Bahkan ada yang sudah cut off ya koneksi interaksinya gitu ya, tapi meninggalkan jejak ya jejak kehidupan gitu ya guys ya. Mungkin ada suatu insiden yang membekas gitu ya guys ya, yang membuat dirimu tidak bisa melupakan seseorang ini atau orang-orang ini gitu ya. Mungkin pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap dirimu, atau seperti mungkin pernah mengkhianati atau berkhianat dengan kamu ya guys ya, dimana salah satu pasangan ini mungkin saja adalah pasanganmu yang berselingkuh gitu ya dengan orang lain ya, entah itu cewek atau cowok ya posisinya ya, vice versa ya guys ya, atau mereka ini adalah tetangga kamu ya guys ya, yang memusuhi dirimu ya guys ya, yang tidak menyukai dirimu, tapi mereka ini bekerja sama untuk mengusik dan mengganggu ketenangan, ketentraman, bahkan kedamaian hidupmu. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di sini aku ngerasakan energi dari pasangan karmik ini ya guys ya, yang selalu membuat onar atau bikin gara-gara atau bikin masalah atau cari gara-gara ke kamu ya guys ya, karena dia ini kayaknya iri terhadap kehidupan kamu gitu loh guys ya, dikonfirmasi oleh Seven of Swords ya, dia iri dengan kehidupan kamu yang nampak lebih bagus ya daripada kehidupannya sendiri gitu ya guys ya. Kalau dia ini adalah mantan pasangan kamu ya guys ya, salah satu dari dia ini ya yang merebut pasangan kamu, yaitu si karmik ini ya, memang sengaja melakukan itu karena dia iri, dengki terhadap kamu, makanya dia merusak kehidupan kamu dengan cara merusak hubungan kamu dengan pasangan, yaitu mengambil pasangan kamu gitu ya guys ya. Mungkin dia suka menggoda pasangan kamu ya, sehingga pasangan kamu tertarik gitu loh guys ya. Tapi kok kenapa gitu jadi pasangan kamu sampai tertarik, padahal dia ini ya kayaknya biasa-biasa aja gitu secara look atau appearance gitu, tapi kok kenapa ya pasangan kamu sampai tergila-gila gitu loh, mantan pasangan kamu ya. Jadi ini ada dua versi ya guys ya. Versi satu yaitu orang ini adalah mungkin saja mantan pasangan kamu, versi kedua yang lainnya adalah tetangga kamu, yang mana pasangan suami istri ini suka mengganggu kehidupan kamu ya, dan memusuhi kamu gitu loh guys ya, karena melihat diri kamu yang mungkin saja tampil lebih baik ya, mungkin kamu lebih cantik ya, terlihat glamor, elegan, seperti punya banyak uang gitu ya guys ya, seperti orang kaya gitu ya. Makanya suami istri ini kayaknya cenderung iri ya, karena menyimpan penyakit hati ya atau kedengkian yang akut ya, sehingga berusaha untuk mengobrak-abrik kehidupan kamu gitu, mengacaukan suasana hati kamu gitu ya, mungkin saja dengan manas-manasin kamu, ngompor-ngomporin kamu gitu loh guys ya. Dan sepertinya dia lebih cenderung membuat pasangannya ini yang maju untuk mengganggu kamu atau mengusik kamu gitu. Dan anehnya kenapa pasangannya ini mau disuruh oleh karmik ya. Si karmik ini bisa cowok atau cewek ya guys ya, tapi sepertinya si karmik ini satu gender dengan dirimu. Kalau kamu cewek berarti dia cewek ya si karmik ini, kalau dia cowok berarti si karmik ini cowok gitu loh guys ya. Nah, si karmik ini ya selalu saja berusaha untuk membuat pasangannya ini mengikuti apa maunya gitu ya. Kenapa bisa ya? Dan sepertinya pasangannya ini ya, atau pasangan yang mungkin saja mantan dari dirimu ya, itu selalu menurut, manut, mau disuruh gitu, kayak tunduk banget sama si karmik ini gitu ya.
Kamu pun sampai bingung kenapa pasangannya ini kayak tergila-gila banget dengan si karmik. Padahal dari segi look atau penampilan karmik ini biasa-biasa aja. Dan bahkan cenderung sorry to say nggak bisa dandan gitu loh guys ya. Penampilannya acak adul gitu loh guys ya. Kayaknya kalau di rumah tuh cuman pakai dasteran atau cuman ikat rambut kayak pakai konde-konde biasa gitu loh guys ya. Sorry to say ya, kayak masih jadul gitu loh guys ya, dari segi pakaian atau apa. Tapi kok ya pasangannya ini atau mantan pasanganmu itu kayak tergila-gila gitu loh guys ya. Kamu bingung gitu. Si karmik ini kalau keluar rumah baru dia dandan ya, baru dia berbagus-bagus ya, bersolek-solek. Tapi kalau di rumah dia udah kayak sorry to say ya, berantakan lah penampilannya gitu. Tapi si pasangannya ini ya, atau mantan pasangan kamu ini tetap kayak tergila-gila gitu loh guys ya, kayak nggak bisa lepas dari karmik ya. Di situ kamu mungkin mempertanyakan, ya kok mau-maunya disuruh si karmik, mungkin mengganggu kehidupan kamu, mungkin mengusik kehidupan kamu ya, kalau ini posisinya mereka ini adalah tetangga kamu ya, tapi pasangannya ini yang disuruh ya, misalnya kayak melempar jampi-jampi ke tempat usaha kamu gitu kan, yang nyuruh itu karmik ya, yang melakukan itu adalah pasangannya gitu ya. Kok kenapa mau disuruh si karmik? Apa kelebihan si karmik ini gitu kan? Padahal dari segi look atau penampilan sangat biasa, bahkan cenderung di bawah standar ya. Tapi apa yang membuat si pasangan ini kok kayaknya tergila-gila banget dengan karmik gitu? Apa aja mau disuruh karmik ini ya, memanipulasi orang, membodohi orang ya. Mungkin saja ini kamu posisinya ya, si pasangannya ini disuruh karmik untuk memanipulasi kamu ya, atau si karmik ini menyuruh pasangannya ini untuk mengganggu aktivitas kamu ya guys ya. Mungkin dengan nyinyiran ya, dengan julid ya, ngebully ya, atau ngerjain kamu gitu ya guys ya. Karena di sini dalangnya adalah si karmik. Karmik ini yang menyimpan rasa iri hati dan kedengkian yang sangat besar terhadap dirimu. Tapi dia mengambing hitamkan pasangannya gitu loh guys ya. Dan pasangannya ini pun kayak udah terkontaminasi oleh energi negatifnya si karmik. Jadi mau-mau aja disuruh karmik gitu ya. Kayak si karmik ini udah jadi pawangnya pasangannya ini gitu. Si pasangannya ini nggak berani sama sekali dengan karmik ya, nggak berani melawan. Padahal pasangannya ini yang bekerja, pasangannya ini yang cari duit, pasangannya ini yang membackup finansial atau perekonomian keluarganya ya. Si karmik nggak bisa apa-apa, kerja nggak juga. Bahkan dia ini hanya bisa mengandalkan yang namanya pasangannya doang gitu ya. Dia yang suka morotin keuangan pasangannya gitu. Tapi anehnya pasangannya ini mau-mau aja gitu loh guys ya, nggak bisa menolak. Ya selalu mau aja disuruh karmik yang jelek-jelek, yang melakukan hal buruk, yang jolim, yang jahat, mau disuruhnya gitu. Kok bisa tunduk ya? Kok karmik bisa menundukkan pasangannya ini gitu loh guys ya. Mungkin kamu bertanya-tanya, nah seperti itu ya, kenapa? Ya, dan ternyata ya si karmik ini ya suka pergi ke dukun, suka bermain black magic ya, menggunakan ilmu hitam ya, menggunakan semacam kayak pelet atau guna-guna gitu ya, untuk membuat pasangannya ini tunduk gitu ya, untuk membuat pasangannya manut, menurut, mengikuti apa katanya, apa maunya, dan apa keinginannya gitu ya guys ya. Jadi dia menggunakan jalan halus untuk mengendalikan pasangannya ya. Jadi si karmik ini termasuk tipe controller ya, pengendali ya. Dia selalu berusaha untuk mengendalikan pasangannya ya, di bawah kekuasaannya gitu loh guys ya. Walaupun pasangannya ini usianya lebih tua, walaupun pasangannya ini orang yang sebetulnya memiliki power atau otoritas yang lebih ya, mungkin saja dia cowok nih ya, jadi pemimpin rumah tangga gitu, tapi kok kayak takut sama istrinya ya, takut sama pasangannya gitu loh guys ya. Oh ternyata si karmik ini ya mengendalikan pasangannya itu dengan menggunakan jampi-jampi ya guys ya, yang berasal dari dukun atau orang magic ya. Jadi si karmik ini suka main black magic, mungkin aja semenjak dia masih muda, atau dia ini memiliki keluarga atau family yang punya tradisi suka main magic gitu. Jadi dia kayak otomatis punya pengetahuan di bidang itu gitu loh guys ya.
Jadinya dia dikit-dikit ini dia curhat ke dukun ya, dikit-dikit dia minta bantuan ke orang magic ya guys ya. Dia nggak bisa lepas dari hal-hal yang tidak wajar ya. Dia nggak bisa lepas dari yang namanya jampi-jampi ya, pelet atau apapun ya. Mungkin saja dia pernah pasang sesuatu gitu ya guys ya, yang bikin pasangannya ini menurut tunduk sama dia gitu, nggak berani membantah kayak gitu loh guys ya. Kayaknya dia sudah expert atau ahli banget ya di bidang permajikan gitu ya guys ya, karena aku lihat di sini dia sering sekali mengunjungin orang magic gitu ya guys ya, walaupun hanya untuk curhat dan bertukar pendapat gitu ya guys ya. Jadi dia nggak bisa terlepas dari hal-hal yang berbau mistis atau magic gitu ya. Dan pasangannya ini pun ya sepertinya mulai tahu juga ya, udah tahu juga ya, atau pernah diajak juga ya ke orang magic gitu ya guys ya, tapi dia tahu juga gitu kalau si karmik ini ya punya backingan orang magic atau dukun gitu ya, tapi ya si pasangannya ini tidak tahu bahwa dirinya ini juga dijampi-jampi atau diguna-guna atau dikasih pelet oleh si karmik ini gitu. Jadi dia tahu bahwa si karmik ini punya kenalan orang magic atau dukun, tapi dia sendiri tidak tahu bahwa karmik ini pun menggunakan ilmu black magicnya untuk mengendalikan dirinya gitu. Lucu jadinya ya guys ya. Nah seperti itu. So di sini si karmik suka meneropong kamu ya guys ya, atau melihat kamu dari kejauhan gitu ya, untuk melihat aktivitas kamu, keseharian kamu ngapain aja sih gitu ya. Mungkin saja karmik ini ya, pasangan karmik ini adalah tetangga kamu gitu yang suka usil atau jahil sama dirimu ya. Jadi di sini selain si karmik ini menggunakan ilmu black magic ya untuk menuruti perintahnya ya, ternyata ya pantesan pasangan karmik ini selalu menurut ya, ternyata ya si karmik ini ya juga pandai mengadu domba ya. Jadi dia di sini suka melihat atau memantau kamu dari kejauhan ya guys ya. Dia selalu berusaha untuk mencari tahu apa yang kamu lakukan. Jadi kepo banget gitu ya guys ya. Nanti setelah dia dapat informasi atau dia tahu apa yang kamu lakukan, mungkin kamu memiliki usaha baru atau ada kemajuan atau perkembangan di dalam hidupmu, nanti dia akan ngaduin ini ke pasangannya ya, agar pasangannya ini bertindak. Kan sepasang suami istri ini ya, atau pasangan karmik ini memiliki penyakit hati akut ya, jadi nggak bisa melihat orang lain itu bertumbuh dan berkembang gitu loh guys ya, apalagi yang kalau dia iriin atau sirikin ini adalah dirimu gitu ya. Maka mereka ini ya selalu berusaha untuk bisa mengetahui segala aktivitas atau kegiatan kamu sehari-hari agar mereka bisa menjegal atau mencegah kamu atau menghambat kamu berkembang. Nah seperti itu tujuannya ya. Jadi dia ini nanti akan ngadu ke suaminya gitu, terus kayak ngompor-ngomporin gitu ya, manas-manasin biar pasangannya ini kayak terpancing emosinya, tersulut emosinya, termotivasi ya untuk bisa mencari jalan agar bisa menghalang-halangi kamu melangkah maju. Nah seperti itu loh guys ya. Jadi di sini sebetulnya dalangnya ya atau otak dari kejahatan atau kejoliman orang-orang yang toksik ini adalah si karmik ini sebetulnya ya, karena karmik ini yang mengendalikan pasangannya untuk berbuat jolim atau jahat terhadap dirimu ya. Sebab karmik inilah yang selalu memikirkan cara ya untuk bisa ngerjain kamu, untuk bisa menjahili kamu, dan yang mengaplikasikannya atau yang melaksanakannya di lapangan itu adalah pasangannya si karmik ini gitu ya. Jadi pasangannya karmik itu di bawah kendalinya si karmik. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, mereka ini memang terkenal sebagai orang-orang yang usil atau jahil ya, walaupun mereka ini sudah berusia yang matang ya, bahkan usianya ada yang sampai hampir ke zona aki-aki nini-nini ya, tapi kayaknya kelakuannya sorry tuh saya masih bocah gitu ya guys ya. Senang sekali menjahili orang, ngusilin orang, ngurusin rumah tangga orang, kepo terhadap orang dengan tujuan untuk bisa menjegal atau menghambat perkembangan hidup orang lain. Nah seperti itu kenapa jolimnya nggak ketulungan, karena mereka bersekongkol
bahkan bekerja sama untuk membentuk siasat atau trik-intrik strategi untuk bisa menjatuhkan bahkan menghancurkan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Si karmik ini adalah tipe orang yang sangat pencemburu ya guys ya, bahkan bisa dibilang pencemburu akut ya. Kalau misalnya dia ini cewek ya, si karmik ini, kalau karmik ini adalah cowok, dia adalah orang yang sangat overprotective ya, dia nggak akan membiarkan pasangannya itu berkeliaran atau menjalin suatu koneksi interaksi yang intens dengan orang lain ya. Dia sangat menjaga pasangannya gitu ya guys ya. Dan di sini pasangannya selalu menurut apa yang dia mau ya guys ya. Karena si karmik ini kalau tidak diturutin ya, dia akan ngamuk gitu loh guys ya. Makanya pantesan pasangan karmik ini selalu menurut apa maunya karmik, karena si karmik ini bisa ngamuk ya. Kalau nggak diturutin dia ngamuk ya. Barang-barang itu dipecahin di rumah ya. Kemudian si karmik ini juga bisa nyumpah-nyumpahin pasangannya dengan kata-kata yang tajam gitu ya guys ya, sehingga bisa bikin pasangannya ini jadi depresi bahkan frustasi ya dengan dirinya sendiri ya. Jadi mulutnya si karmik ini ya, sorry to say, bisa membuat pasangannya ini pusing 7 keliling ya, dengan omongannya yang suka ngadu ya, suka ngompor-ngomporin ya, bahkan kata-katanya itu tajam, suka menusuk ke relung hatinya pasangannya gitu ya guys ya, sehingga pasangannya tersakiti gitu ya. Mungkin saja pasangannya diremehkan gitu ya, atau direndahkan gitu ya, karena nggak mampu mengikuti apa maunya gitu ya. Jadi di sini ya pantesan saja pasangan karmik selalu menurut, karena pasangan karmik ini takut sama karmik ya, nggak berani ya, walaupun dia adalah cowok ya, pria gitu loh guys ya, laki-laki ya, tapi nggak berani sama pasangannya ya, karena nggak berani ya sama karmik ya, karena karmik inilah yang memegang kendali atas pasangannya ya. Kalau tidak mengikuti apa maunya, dia akan bikin pasangannya jadi stres dengan kata-katanya yang sangat tajam gitu loh guys ya, yang bisa bikin orang down ya, yang bisa bikin pasangannya benar-benar drop gitu ya guys ya. Di sini dunianya itu hanyalah karmik ya. Walaupun pasangannya ini tertekan, stres berat ya dengan perilaku atau kelakuannya si karmik ini ya, perlakuan buruknya si karmik ini ya, pasangannya ini masih tetap mau survive, masih mau bertahan sama si karmik, karena masih ada pengaruh kuat dari energi black magic ya. Makanya si karmik ini pasang macem-macem ini ya, biar si pasangannya ini nggak bisa kemana-mana gitu loh guys ya. Dia ini licik banget sih sebenarnya ya. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan rapi dan dengan semaksimal mungkin, sehingga pasangannya ini nggak bisa lari, bahkan sulit sekali keluar daripada zona hubungannya ya. Pasangannya ini nggak bisa meninggalkan karmik ya, karena selain keterikatan dari energi black magic, karmik ini pun ya sering sekali mengancam si pasangannya ini untuk membuat pasangannya tidak berdaya ya. Jadi pasangannya benar-benar tak kuasa untuk meninggalkan karmik karena adanya ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh karmik. Dan di sini aku melihat juga ya bahwa si karmik ini pun ya pandai sekali dalam bertingkah ya guys ya. Jadi perilakunya ini nggak bisa ditebak ya guys ya. Besok dia marah-marah, besok dia ngamuk, besoknya dia akan senyum-senyum dengan pasangannya. Iya. Dia akan mulai memperlakukan pasangannya dengan ramah gitu loh guys ya. Ya rada-rada psycho juga sih karmik ini. Ya, jadi pantesan saja pasangan karmik ini selalu menurut ya guys ya. Karmik ini bisa memposisikan diri ya. Bahkan dia juga menggunakan kelembutannya ya, rayuan mautnya, gombalannya untuk membuat pasangannya merasa nyaman kembali, untuk membuat pasangannya ini mau mengikuti apa yang dia inginkan gitu loh guys ya. Jadi dia ini bisa memposisikan diri kapan dia marah, kapan dia ngamuk, kapan dia meronta-ronta, dan kapan dia lihat sangat manis dan sangat mempesona ya bagi pasangannya ya. Dia pandai sekali merayu, merangkai kata-kata dan membuat pasangannya ini merasa dicintai, merasa tak bisa meninggalkannya dan ketergantungan dengan dirinya gitu loh guys ya. Wah, benar-benar nih si karmik ya punya kemampuan yang sepertinya di luar daripada dugaan orang-orang ya guys ya, karena dia pandai berstrategi yang licik ya guys ya, yang bisa membuat pasangannya ini terperangkap dan terperdaya ya oleh dirinya ya. Dan di sini ya
pasangannya si karmik ini benar-benar kayak terbebani gitu loh guys ya, benar-benar terbebani dengan request atau permintaannya karmik, karena si karmik ini selalu saja request atau minta segala sesuatu kepada pasangannya, baik itu segala sesuatu yang bersifat material maupun non material. Kalau misalnya ada tetangganya yang punya kulkas, karmik akan minta kulkas plus mesin cuci gitu kepada pasangannya ya, harus diturutin gimana pun caranya, kalau enggak dia akan ngamuk-ngamuk ya atau dia akan membuat pasangannya merasa bersalah gitu. Jadi kayak banyak tingkah ini karmik gitu, bahkan keluar ancaman-ancaman untuk meninggalkan pasangannya ya, sementara pasangannya kan masih berada di naungan energi black magic yang mana tidak berdaya gitu, sehingga mau tidak mau harus menuruti apa maunya si karmik ini gitu. Jadi di sini aku melihat bahwa pasangan karmik ini sangat tertekan ya secara batin atau psikis gitu ya oleh tuntutan-tuntutan yang terkadang tidak logis dari si karmik ini ya. Kalau ingin menyaingi tetangganya, kalau ingin membuat tetangganya ini menjadi jatuh gitu ya, karmik selalu mengutarakan apa yang dia inginkan kepada pasangannya ini, sehingga dia selalu membujuk pasangannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan gitu ya. Pokoknya harus terjadi sesuai dengan keinginannya, kemauannya, dan dia merencanakan hal-hal buruk kepada orang lain gitu bersama dengan pasangannya ini ya. Jadi dia nggak pernah sendiri ya. Dia merasa jago di sini, merasa hebat di sini karena ada seseorang yaitu pasangannya yang bisa membantunya, membackupnya, mendukungnya ya untuk melancarkan aksi buruknya terhadap orang. Nah seperti itu. Makanya karmik ini kayak berlagak banget dan banyak tingkah. Dan di sini ya, karmik pun juga adalah seorang drama queen kalau dia perempuan ya, atau drama king kalau dia laki-laki ya guys ya, karena dia selalu menampilkan sesuatu yang terlihat baik-baik saja di hadapan banyak orang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah dia ini adalah istri yang baik, istri penurut, seolah-olah dia ini adalah pasangan yang baik, pasangan yang menurut, seolah-olah dia adalah pasangan ideal gitu loh guys ya. Di hadapan orang-orang dia bersandiwara layaknya seperti pasangan yang diinginkan oleh banyak orang gitu ya, kayak hormat sama pasangannya, kayak sungkem sama pasangannya ya. Itu di luar rumah, gambaran di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah, wah itu berbanding terbalik ya guys ya. Itu pasangannya udah kayak jadi babunya ya, sorry itu saya diperbudak sama dia ya untuk cari nafkah, untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya dia gitu. Kalau enggak dia akan ngancem, ngamuk, dan dia akan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti pasangannya, yang bikin pasangannya itu jadi drop bahkan frustasi kayak gitu loh guys ya. Tapi di luar rumah dia akan mulai pencitraan gitu loh guys ya, memalsukan kehidupannya yang tidak baik-baik saja sebenarnya gitu loh guys ya, agar orang-orang itu menstigma dia sebagai suami atau istri yang panutan, teladan kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak gitu ya, dia pandai sekali di sini bermain trik ya guys ya. Dia selalu ingin tampil perfect atau sempurna di sini ya guys ya. Aku rasa karmik ini adalah seseorang yang narsistik ya, narsistik berat ya, memiliki jiwa narsistik di sini ya guys ya, karena dia selalu haus akan pujian, perhatian, sanjungan dari halayak atau orang-orang banyak gitu ya guys ya. Dia selalu ingin tampil baik di depan semua orang ya, tapi aslinya di rumah ya benar-benar berbanding terbalik 180 derajat. Dan kalau orang tahu itu akan bikin orang-orang pada shock ya mengetahui kebenaran daripada si karmik ini. Pantesan saja pasangan karmik ini selalu menurut. Ternyata ini rahasianya ya. Dia selain menggunakan energi negatif dari ilmu black magic ya, dia pun juga mengikat pasangannya ini ya dengan koneksi perasaan yang membuat pasangannya termanipulasi ya. Dia juga menggunakan ancaman sebagai senjatanya untuk membuat pasangannya ini di bawah kendali ya. Dia bisa membuat pasangannya ini merasa gerah ya, suka ngompor-ngomporin, bahkan mengadu domba dengan orang sekitar gitu ya guys ya. Dan dia juga menjadi mata-mata ya untuk bisa menyampaikan informasi kepada pasangannya. Terus dia juga bisa bikin pencitraan, dan dia mengikat pasangannya ini dengan kecemburuan dan kasih sayang yang palsu gitu ya, cinta yang palsu ya. Seolah-olah dia ini perhatian
sangat peduli terhadap pasangannya. Padahal itu semua dia lakukan hanya untuk kepentingannya sendiri dan untuk memuaskan hawa nafsunya, yang mana ini berupa keegoisan dan keserakahan yang ada di dalam dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat ya. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada reawaken, ada hydrate, and ada modify. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu harus segera lekas sadar ya guys ya, atau cepat-cepat menyadari ya, mungkin ada perilaku atau tingkah laku dari seseorang yang mungkin saja ini bisa merugikan kamu ya ke depannya ya guys ya. Mana ini terkoneksi dengan si karmik ini ya guys ya. Kamu harus bisa lebih jeli dan cepat mendeteksi ya, menyadari ya bahwa ini adalah jebakan gitu dari karmik ya guys ya. Mungkin saja karmik ini adalah tetangga kamu ya, atau mantan pasangan kamu ya, yang datang ke kamu, yang pura-pura baik ke kamu. Mungkin saja dia membawakan sesuatu yang tidak kamu minta gitu ya, berupa makanan kah ya, bahan pangan kah, atau cenderamata atau apapun ya, yang mana mungkin saja dia memberikan itu tidak cuma-cuma ya. Mungkin saja dia menginginkan sesuatu yang double, yang mungkin saja nanti kamu akan balikan ke dia dengan berlipat ganda gitu ya guys ya. Mungkin dia ingin memanipulasi kamu, atau ingin tipu-tipu ya, atau ingin membuat kamu terperdaya nantinya ya secara material gitu loh guys ya. Kamu harus cepat tanggap gitu ya, lebih peka untuk membaca situasi, kondisi, dan perilakunya ya, tindak tanduknya terhadap dirimu ya guys ya. Jangan sampai kamu terjebak karena karmik ini sangat licik orangnya ya. Di sini kamu diminta untuk lebih menyadari, lebih peka apa aja gerak-gerik atau pergerakan si karmik yang mencurigakan. Kamu perlu mengetahuinya dan bisa cepat mendeteksi bahwa ini orang adalah karmik, ini orang adalah toksik, ini orang yang mungkin saja mengarah ke orang yang memiliki kelakuan NPD gitu ya, perilaku yang NPD ya. Dan kamu benar-benar bisa tahu bahwa orang itu red flag buat kamu gitu ya. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang itu toksik, maka kamu perlu menjaga dirimu sendiri dan membatasi interaksi serta komunikasi dengan orang itu agar tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan atau kerugian yang terjadi di masa yang akan datang gitu loh guys ya. Dan di sini pesannya buat kamu juga ya, kamu perlu mengisi hari-harimu ya. Di sini ada hydrate ya guys ya, dimana kamu perlu mengisi hari-harimu dengan kegiatan, aktivitas, dan keseharian yang positif ya, agar itu bisa membentuk kehidupan kamu jadi lebih positif, sehingga kamu akan lebih jelas melihat mana aja orang-orang yang berpotensi negatif atau toksik yang mungkin saja akan mengganggu bahkan menghalangi jalanmu gitu ya. Jadi kalau kamu energinya positif, itu sudah pasti akan berbenturan dengan energi orang yang negatif ya, atau orang yang toksik ya guys ya. Jadi orang yang toksik atau memiliki energi negatif itu biasanya akan terlihat jelas ya guys ya. Kalau misalnya energi positif kamu itu lebih besar, kamu akan benar-benar melihat jelas ya, apakah orang itu baik buat kamu atau tidak. Apakah orang itu memberikan hal-hal baik ke dalam kehidupanmu atau kan menyebabkan kerugian buat kamu. Kamu akan mengetahuinya gitu loh guys ya. Jadi kamu mesti meningkatkan energimu dan vibrasimu ya, agar lebih naik, lebih positif ya, melalui aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang positif di dalam kehidupanmu. Jadi isilah hari-harimu dengan hal-hal yang bermakna, yang bisa memberikan kontribusi yang positif untuk dirimu sendiri dan kehidupanmu.
Dan di sini sudah saatnya kamu memodifikasi atau membentuk kembali apa yang perlu kamu bentuk, apa yang perlu kamu perbaiki, dan apa yang perlu kamu tingkatkan ya di dalam keseharian kamu ya guys ya. Kamu di sini perlu mengevaluasi kembali ya segala kegiatan atau aktivitas kamu sehari-hari, mana yang kiranya memberikan efek yang positif untuk kehidupan kamu bisa lanjutkan, kamu bisa tingkatkan kembali ya, dan mana kiranya keseharian yang mana itu memberikan habit yang kurang baik ya, kamu bisa kurangin atau kamu bisa perbaiki menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi kamu perlu membentuk aktivitas atau kegiatan yang bisa menunjang kemajuanmu, yang bisa menunjang kehidupan kamu, yang bisa menunjang perkembangan kamu agar bisa membuat kamu berprogres atau memiliki kemajuan di dalam pencapaian baik dari segi karir, bisnis, usaha maupun pekerjaanmu, sehingga itu bisa membantu kamu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kerezekian yang baik, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.